Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah dengan hati bersyukur kita masuk ke hadirat-Nya, membawa pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau mengangkat tangan kita bersorak-sorai bagi kebaikan-Nya. Kita mau katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Engkau baik. Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya, kita mau angkat pujian lebih dalam ku menyembah.
sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-9. Nats pembimbing terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-9. Bila sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 28 ayat yang ke-9. 2, 3. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Saya akan membacakannya sekali ulang. Mazmur 28 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya hari lepas hari. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Kita mau bersyukur untuk 1 minggu yang boleh kita lalui, untuk begitu banyak kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua, dan kita juga mau mengaku dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebelumnya kita mau angkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Yang Kau berbuat
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sungguh benar Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu, kami mau bersyukur untuk setiap kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Musim boleh berganti Tuhan, tapi kasih-Mu sungguh sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi bersama-sama duduk untuk menyembah-Mu. Semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena hebat dan gagah kami, tapi semata-mata semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, untuk setiap nafas kehidupan yang hingga pada saat ini masih boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang masih Engkau berikan. Terima kasih Engkau masih terus tutup bungkus kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bahkan terlebih lagi Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami ya Bapa dari segala sakit penyakit yang boleh kami alami. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh kami bersyukur hanya kepadamu saja Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kecukupan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan dan usaha yang masih boleh kami lakukan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan hati-Mu kepada kami. Dan saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk keluarga yang masih ada di sekeliling kami, untuk pasangan kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk keponakan kami, untuk kakak kami, untuk adik kami, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau terus menjaga, memberikan kesehatan, menemani mereka, sehingga saat ini kami bisa bersama-sama lagi datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang ke hadirat-Mu. Sungguh layakkan kami Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa, secara tidak sengaja maupun tidak sengaja atau tidak sengaja ya Tuhan, melalui perkataan mulut kami ya Bapa. Ampuni kami ya Yesus, biar Engkau saja yang mau melayakkan kami ya Bapa, sehingga kami bisa duduk bersama-sama dengan Engkau ya Bapa pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami datang menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau saja yang memimpin ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Biarlah nama-Mu saja yang terus dimuliakan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, demikian doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita kembali. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 7 sampai 15. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 51 ayat 7 sampai 15. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan pada ayat yang ke-15 kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 51 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bersama-sama 2, 3. Maka aku akan mengajarkan jalanku kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Aku Milik-Mu. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita mau angkat pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Yesus atas
Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini lagi di dalam ibadah raya, kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik, apa yang sudah kami terima selama ini dari Engkau Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kalau ketika kami memberi, itu tidak sesuai dengan apa yang Engkau beri. Namun biarlah Tuhan persembahan yang sedikit ini bisa menjadi besar Tuhan, khususnya bagi pelayanan di gereja kami GKIN Betania. Tuhan memberkati akan jemaat-Mu yang sudah sungguh-sungguh Tuhan memberi apa yang sudah mereka miliki. Ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini. Bahkan di dalam membantu akan gereja-gereja ya di luar yang membutuhkan juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu untuk persembahan syukur ini. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Jojor Minaria Santoso, dan sebelumnya kita mau angkat pujian Kau Berfirman. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, anugerah dan kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami, yang sudah membawa kami ada di hadirat Tuhan. Bahkan kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kini saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman yang akan diberikan, firman yang akan diberikan. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, layakan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ayat 26 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman Yesus Kristus. Karena yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah minggu terakhir bagi kita dalam tema bulanan, yaitu kamu milik Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar, kita akan renungkan, kita akan mendengar apa yang menjadi berkat orang yang menjadi milik Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, tentunya ada berkat yang mengikuti kita. Ada berkat yang akan menjadi bagian kita. Kalau kurang lebih 2 bulan kita sudah merenungkan kebenaran firman Allah, bagaimana ketika kita menjadi milik Kristus, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap sebagai milik Kristus. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, kita harus menyerahkan hidup kita di bawah otoritas Kristus. Karena Dia pemilik. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk menghasilkan buah. Ada lagi, kita harus siap menghadapi kenyataan. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita diajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahat. Dan bagaimana kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan minggu yang lalu kita juga sudah mendengar lagi tentang tanda-tanda kita sebagai milik Kristus. Di mana kita harus menjauhi percabulan, kita menjauhi penyembahan berhala. Tapi saya tidak akan bahas itu lagi lebih dalam. Tapi pada pagi hari ini kita akan merenungkan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang kita sudah renungkan sepanjang kurang lebih 2 bulan ini, ada hasil yang akan kita dapatkan. Ada upah yang siap untuk memberkati kita. Sama seperti anak sekolah,
ketika dia bersungguh-sungguh di dalam dia belajar, tentunya ada upah yang dia dapat, ada hasil yang dia dapat. Namun bedanya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup sebagai milik Kristus, bukan berarti itu menjadi alat pancingan untuk mendapatkan berkat, bukan. Tapi karena itu sudah Allah lebih dahulu melakukannya bagi kita, maka kita harus menyadari diri kita ini adalah milik Kristus. Namun demikian Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi ada upah, ada berkat yang Dia sediakan lagi menjadi bonus bagi kita. Jadi jangan berpikir, oh kalau gitu kita hidup sebagai anak-anak yang menjadi milik Kristus, dengan kekuatan kita maka kita akan mendapatkan itu. Tidak. Kita lebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Respon kita mau hidup benar sebagai milik Kristus, dan upah dari itu Tuhan tambahkan. Artinya ada bonus yang Tuhan sediakan lagi buat kita. Jadi jangan pernah berpikir kita akan mendapatkan berkat-berkat itu karena kekuatan kita. Tidak, semuanya karena anugerah dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita telah mengenakan Kristus. Karena Kristus kita sudah kenakan, dan kita di dalam iman kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Di sana tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Kita semuanya satu, yaitu di dalam Kristus Yesus. Itu menjadi pengikat bagi kita semua. Tidak ada lagi di sana orang yang lebih dari yang lain, tetapi kita semua menjadi sama, yaitu di dalam Kristus. Dan di ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama bagaimana Abraham, dalam Kejadian 15 ayat 6 kita akan baca di sana dikatakan, lalu percayalah Abram, Tuhan memperhitungkan maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Hasilnya Abraham berhak menerima janji Allah. Ketika Abraham memiliki iman kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu, dan itu yang membuat Abraham berhak menerima janji Allah. Dan ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka itulah yang akan membuat kita berhak menerima janji Allah. Kembali di awal tadi, jadi bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi miliknya. Kita berhak mendapat janji, kita berhak mendapat berkat-berkat itu. Sekarang apa yang menjadi berkat kita sebagai milik Kristus? Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja, ketika dikatakan kamu akan mendapatkan ini dan itu ketika kamu melakukan ini dan itu, tentunya seorang karyawan berhak mendapatkan promosi jabatan, kenaikan gaji ketika dia sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya, melakukan kewajibannya. Dan ketika kita sungguh-sungguh melakukan peranan kita sebagai milik Kristus, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita. Apa itu yang Tuhan sediakan?
Dan ketika seorang karyawan dijanjikan demikian, saya yakin akan berusaha sedemikian rupa bagaimana dia untuk mencapai target-targetnya untuk mendapatkan semuanya itu. Dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai milik Kristus adalah Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Ya, di sana dikatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berkat yang pertama yang Tuhan sediakan bagi kita adalah Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Hidup yang tidak berkesudahan. Kalau hidup kita di dunia ini terbatas, ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang. Tapi semuanya itu bermuara pada satu titik di mana itu akan berakhir. Berakhir di ujung kematian. Namun Tuhan menganugerahkan kepada kita setelah kita menjadi milik Kristus, Dia berikan hidup yang kekal. Hidup yang tidak berkesudahan. Ketika kita menikmati hidup enak di dunia ini, itu pun terbatas. Tapi ketika kita menghadapi dan mendapatkan hidup kekal untuk selama-lamanya, luar biasa. Inilah yang akan menjadi pengharapan bagi kita. Ketika kita memerankan tugas kita sebagai milik Kristus, ada banyak penderitaan yang mungkin kita alami. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita memiliki pengharapan yang kuat bahwa Tuhan sediakan hidup kekal bagi kita, itulah yang akan membuat kita bertahan sebagai milik Kristus. Karena yang Dia sediakan itu jauh lebih baik dari semua yang baik yang ada di dunia ini. Selain hidup kekal di sana dikatakan tidak akan binasa. Ya, kalau sudah masuk dalam hidup kekal tentunya tidak akan ada lagi yang dapat membinasakan. Dan di situ juga dikatakan apa? Sampai tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita berada dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi ada orang berkata demikian, Bu, kalau demikian, dikatakan kan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Tapi kenapa banyak orang yang murtad meninggalkan Yesus? Itu kan berarti sudah direbut. Berarti gak benar dong firman ini. Jangan salah. Tuhan juga memberikan pilihan bebas bagi kita. Tuhan punya kekuatan tangan yang luar biasa supaya tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Tetapi ketika Tuhan yang penuh kuasa itu merebut kita, tapi kita nggak mau dipegang oleh Tuhan, ya kita akan lepas. Tuhan memberikan pilihan bebas kok. Kita mau pilih mana? Mau tetap berada dalam genggaman tangan Tuhan atau tidak? Tapi banyak yang meninggalkan Yesus, tidak lagi menyadari dirinya bahwa dia sudah milik Kristus yang dibayar begitu mahal. Dengan mudahnya meninggalkan karena apa? Melihat kilauan dunia ini. Hidupnya gak susah, nyaman, enak. Dengan mudah meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan katakan ketika kita berada dalam genggaman tangan itu gak ada yang dapat merebut. Bahkan Rasul Paulus kita lihat. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus
Ketika kita berada dalam genggaman tangan Tuhan, kita berada dalam kasih Tuhan. Buka Roma 8 ayat 38 sampai 39. Rasul Paulus katakan bahwa tidak akan ada yang bisa merebut kita dari Tuhan ketika kita mau tetap berada digenggam oleh Tuhan. Ayat 38. Bertahan dulu di situ slide-nya, saya baca dari 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus katakan di sini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ketika Tuhan mendekap kita, nggak akan ada lagi yang bisa. Tapi ya kembali tadi kepada pilihan bebas kita. Mau ketelanjangan, kelaparan, penderitaan, kesakitan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian banyak mengalami kesulitan dalam hidup. Kesulitan oleh karena beban ekonomi, terlebih masa pandemi. Kesulitan oleh karena semakin beratnya tantangan, persaingan dalam dunia kerja, dalam dunia usaha. Kesulitan, penderitaan oleh karena sakit penyakit. Firman Tuhan ini meneguhkan kita. Ketika itu kita alami sebagai milik Kristus dan kita tetap setia di dalamnya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena apa? Hidup kekal itu jauh lebih penting. Kalaupun kita harus mati karena kelaparan, yang penting kita dapat hidup kekal. Karena di dunia ini pun kita terbatas. Kalaupun harus sakit penyakit membawa kita kepada kematian, Rasul Paulus katakan gak apa-apa penderitaan sekarang, gak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan Dia berikan kepada kita. Inilah yang harusnya membuat kita bisa bertahan, bisa kuat. Itu yang pertama. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 37. Di sana dikatakan bahwa yang datang padanya tidak akan Dia buang. Yang mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada saatnya kita lemah. Kita berada di titik terpuruk, terbawa, tapi janji Tuhan kita tidak akan tergeletak. Walaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Dan ketika kita datang kembali kepadanya, Dia tidak akan menolak kita. Dia tidak akan membuang kita. Supaya apa? Supaya hidup kekal itu menjadi bagian kita. Itu poin yang pertama. Yang menjadi berkat bagi kita sebagai milik Kristus. Berkat yang kedua adalah 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Dulu bukan siapa-siapa. Dulu itu kita menjadi budak dosa. Maut yang menjadi bagian kita. Tapi Tuhan setelah kita menjadi milik Kristus, Dia angkat kita menjadi umatnya dan kita berhak atas belas kasihannya. Tidak dikasihani, tidak pantas untuk dikasihani. Tapi oleh karena Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang layak disebut menjadi umat Tuhan. Bahkan di sana dikatakan umat kepunyaan Allah. Kalau kita baca ada ayat katakan kita ini menjadi harta kesayangannya Allah. Kita menjadi orang yang dikasihani. Dulu tidak pantas untuk dikasihani, tidak layak untuk dikasihani karena dosa kita. Tapi oleh Yesus Kristus kita dilayakkan. Kita menjadi orang-orang yang berharga. Bapak Ibu, kita masuk dalam minggu-minggu sengsara saat ini. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita menjadi orang yang berhak beroleh belas kasihan. Kalaupun kita ada sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena belas kasihan Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargai kita. Mungkin kita sebelah mata pun tidak dianggap. Kita bukan siapa-siapa. Tapi firman Tuhan ini meneguhkan kita. Kita begitu berharga. Mungkin sekarang ini di era milenial ini banyak orang tua yang tidak merasakan lagi bagaimana penghormatan dan penghargaan anak terhadap orang tua. Jangan menjadi kecewa. Ingat, Tuhan menghargai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Mungkin rekan kerjamu tidak menganggap engkau. Kau berharga hanya ketika kau dibutuhkan. Tapi ingat, Tuhan menghargaimu. Penghargaan Tuhan begitu dalam. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Mari di minggu-minggu sengsara ini kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Demi memberikan kelegaan kepadamu di tengah kondisi apapun yang engkau hadapi. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dunia. Cambuk yang harusnya menjadi bagian kita diambil alih. Caci maki yang menjadi bagian kita diambil alih. Hinaan diambil alih semua sama dia. Bahkan ketika dia mengambil alih semuanya itu. Ketika ada perempuan-perempuan menangisi dia katakan, jangan tangisi aku. Tapi tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu. Mari kita renungkan kembali. Supaya kita bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan datang. Itu bukti nyata betapa Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, sebelum yang ketiga ada satu ayat yang kita buka, 1 Timotius 1 ayat 16. Apa yang dinyatakan Rasul Paulus di sana? 1 Timotius 1 ayat 16. Rasul Paulus katakan demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus menggambarkan, menyatakan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan terhadapnya. Dia nyatakan di sana bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Enggak ada yang tersisa.
berbanding terbalik dengan kita, bukan? Kadang-kadang ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, kita selalu katakan manusia itu kan ada batasnya, sabarnya. Kita bisa bayangkan gak ketika Tuhan Yesus katakan, aku pun ada batasnya loh untuk mengasihi kamu. Aku berkati kamu tapi kamu gak pernah tahu diri untuk bersyukur kepada aku. Tapi Rasul Paulus katakan, aku manusia paling berdosa, tapi Yesus Kristus menyatakan seluruh kesabarannya, seluruh isi hatinya itu, kesabarannya itu dia nyatakan. Betapa dalam kasih Tuhan itu ternyata. Mari kita belajar Bapak Ibu. Walaupun mungkin air matamu sudah banyak berlinang dan menetes di sana. Ingat, Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh kesabarannya. Dia mau diapain pun dia tunjukkan dengan kesetiaan. Demi apa? Demi satu tujuan Allah. Untuk membawa kita menjadi alatnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah lakukan. Yang ketiga, apa berkat yang kita dapat? Matius 1:21-23. Ini berita Natal, Bu. Ya, tapi kita akan melihat di sana. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berkat yang ketiga adalah apa? Penyertaan. Penyertaan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan nyaris putus asa, dalam keadaan tergeletak, Tuhan menyertai. Bahkan dalam Mazmur itu kan dikatakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Artinya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan ketika kita menyadari itu, itulah yang akan menyadarkan kita untuk kita kembali berbalik lagi. Kita mau taat lagi. Dan itu akan terus Tuhan kerjakan. Kita berjalan tidak sendirian tentunya. Yesus katakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu. Penyertaan. Dan di dalam penyertaan itu dia berikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memampukan kita dalam menghadapi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 8-11 di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penyertaannya sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Penuh damai. Walaupun di tengah badai, damai sejahtera Allah menyertai kita. Memang gak mudah Bapak Ibu, gak serta-merta. Karena apa? Kita pun masih manusia biasa toh. Tabiat dosa sudah ada dalam kita, itu yang membuat kita lemah. Tapi dia katakan damai sejahtera Tuhan, walaupun di tengah badai. Yang pada akhirnya membuat kita bisa menangis kembali di hadapan Tuhan. Bahwa rancangannya itu penuh damai dalam hidup kita.
Orang-orang terdekat kita tidak tahu bagaimana kita, tapi Tuhan tahu dan mengenal setiap kita. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang dapat kita andalkan. Siapa yang bisa kita andalkan? Anak, suami, istri. Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Mereka hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, tapi jangan pernah kita mengandalkan mereka. Mereka terbatas. Ketika saudara berduka, ketika saudara bersedih, mereka terbatas menghibur kita. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk menghibur kita. Bahkan bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya itu. Ayat terakhir kita lihat Roma 8 ayat 26. Ini kita renungkan kemarin dalam doa fajar. Kalau kita memperhatikan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wujud penyertaannya itu pun bahkan dalam doa kita dibantu. Bagaimana kita harus berseru kepada Allah. Dengan segala keluhan yang tidak terucapkan itu. Betapa berat dan syaratnya beban kita itu ditolong oleh Roh Kudus untuk disampaikan kepada Allah. Itu sebagai wujud penyertaan Tuhan bagi kita. Mau kurang apa lagi Bapak Ibu? Penyertaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi dimanapun dalam keadaan apapun. Masihkah kita mempercayakan perjalanan hidup kita kepada hal yang terbatas? Ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai kita bergantung kepada penyertaan dari dunia ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan di nats pembimbing kita tadi dikatakan, di sana dikatakan, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan begitu mengasihi kita saudara, kita sudah menjadi milik Kristus, tetaplah berjalan di dalam jalur sebagai milik Kristus. Perjuangan kita dalam menjalani kehidupan. Tapi ingat, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Harta yang paling berharga Tuhan sudah nyatakan ketika kita menjadi milik Kristus. Tapi di balik itu pun Tuhan sediakan berkat yang akan mengikuti kita. Mari kita siapkan diri untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus tanggal 15 yang akan datang. Dan kita aminkan firman Tuhan ini dengan pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Dulu ku tersesat dalam dosa. Yesus datang menyelamatkan daku dan diangkatnya dari dosa. Sekarang ku miliknya. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus berkorban bagi aku.
Bapa, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkorban bagi kami. Engkau mengalahkan segala kuasa maut. Engkau menderita bagi kami, supaya kami menjadi milik Tuhan. Dan bukan hanya untuk sesaat, bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Apapun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Supaya kami tetap berjalan dalam status kami sebagai milik Kristus, yang hidup dalam perkenanan Tuhan, yang hidup di bawah otoritas Tuhan, yang hidup di dalam segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami gagal memerankan tanggung jawab kami sebagai milik Kristus. Kami terbenam di dalam nikmatnya dosa. Ampuni kami Tuhan. Dan itulah yang membuat kami tidak jarang tidak dapat merasakan berkat-berkat sebagai milik Kristus. Dan dalam keadaan itu kami menyalahkan Tuhan. Namun pagi ini firman-Mu kembali mengingatkan kami, menegur kami, membimbing kami bahwa ada upah yang menanti kami ketika kami tetap berjalan sebagai milik Kristus. Tuhan menyediakan hidup kekal bagi kami yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tuhan memberikan penyertaan kepada kami. Dan Tuhan akan mengasihi kami, mengangkat kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Dan terima kasih karena di dalam Yesus tidak ada lagi perbedaan. Kami semua satu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya itu yang akan mendorong kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami datang bersama dengan seluruh jemaat-Mu bersehati. Membawa seluruh pergumulan kami di tengah jemaat-Mu. Tuhan mengucap syukur untuk setiap jemaat yang Tuhan himpunkan di tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mengenal keberadaan mereka masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Engkau tahu apa yang mereka rasakan. Engkau tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tuhan, mari Engkau lawat. Karena penggembalaan-Mu luar biasa atas kami. Gembala sidang majelis jemaat terbatas menggembalakan kami. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan akan menggembalakan kami kepada kebenaran, kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami datang menopang ke dalam tangan Tuhan. Untuk keberadaan umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Tuhan, berikan kesabaran-Mu menopang mereka. Ketika mereka harus menjalani proses demi proses pengobatan yang ada. Supaya mereka tidak menjadi lemah. Supaya mereka tidak menjadi putus asa. Tapi mereka akan tetap berharap dengan sukacita perkenanan Tuhan. Menopang kepada Tuhan untuk keberadaan Ibu Rosa Sumokil, untuk Bapak Markus Subagio, untuk anak kekasih kami Azriel Rihi, untuk keberadaan Bapak Agus Mahakena. Tuhan, Engkau melawat anak-anak-Mu ini Bapak. Kekuatan yang dari Tuhan Engkau limpahkan atas mereka. Pengobatan apapun lewat medis, terapi-terapi yang mereka jalankan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami menopang kepadamu umat-umat Tuhan yang juga akan terus menggumulikan kondisi kesehatan mereka. Yang dalam proses pemulihan apapun itu Tuhan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang penuh dengan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan fisik, Tuhan juga memberkati mereka. Menopang kepadamu untuk anak-anak kami yang sedang dalam studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Secara khusus bagi mereka yang ada
di tingkat akhir, baik tingkat akhir SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, supaya mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk beberapa anakmu yang sudah boleh menyelesaikannya, dan kami terus menopang mereka ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk iman percaya kami ditolong oleh Roh-Mu untuk tetap senantiasa memiliki pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapa di surga berdoa, menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, hikmat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan limpahkan. Terlebih dalam program kerja tahun 2022-2023, semuanya itu akan sia-sia Bapa. Dan itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan jika kami tidak sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa mau menyerahkan gereja-gereja Tuhan, secara khusus GKIN di Indonesia, Tuhan memberkati. Pergumulan gereja-gereja lokal yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan menopang kepada Tuhan untuk majelis sinode pusat maupun sinode daerah. Persiapan musyawarah daerah untuk 6 daerah yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan untuk MPS, MPH, sinode terpilih untuk periode 2022-2026, hikmat yang dari Tuhan menuntun mereka untuk membawa GKIN ke depan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya kami pun berdoa mau menyerahkan bangsa dan negara kami, mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Sejauh ini Tuhan sudah menolong perjalanan bangsa kami. Mengucap syukur untuk penanganan COVID yang boleh teratasi, dan kami terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga berkenan kiranya senantiasa memberkati supaya proses vaksinasi maupun penanganan, pemberlakuan prokes dan lain sebagainya, semuanya itu dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa mau menyerahkan seluruh para pemimpin kami ini dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, menuntun mereka dalam mereka mengambil setiap keputusan yang terbaik bagi perjalanan bangsa ini. Kami berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa-bangsa yang ada secara khusus untuk Rusia dan Ukraina yang memiliki dampak yang banyak terhadap bangsa yang ada oleh karena peperangan yang mereka alami. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya damai sejahtera Tuhan hadir di sana. Terima kasih secara khusus bagi anak-anak Tuhan senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, kehidupan kami sepanjang ke depan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita sudah dilawat lagi oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh belajar lagi untuk terus menjadi milik Kristus, terus memberikan iman percaya kita kepadanya, setia kepadanya, karena Tuhan sudah menyediakan berkat dan janji yang begitu istimewa untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Jojor atas firman-Nya pada pagi hari ini. Biar Tuhan saja yang terus memberkati kehidupan dan pelayanan Ibu hari lepas hari. Kita akan menerima doa berkat. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Doa Yabes. Engkau memberkati
Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan pulanglah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Dimohon kesabarannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Kepada petugas yang bertugas pada hari ini, saya persilahkan. Mohon kesabaran sidang jemaat dan perhatiannya untuk mendengarkan warta gereja pada siang hari ini. Petugas ibadah Minggu 3 April 2022, ibadah dilaksanakan secara tatap muka dan online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yepta Urip Santoso. Liturgi akan dilayani oleh Diakon Richard Sefran. Doa persembahan akan dilayani oleh Diakon Aneta Priliani Purba. Ibadah Komisi Muda-Mudi dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Seperti biasa dilaksanakan pada pukul 15.00 dengan acara pendalaman Alkitab, liturgi mohon kesediaan mesa aruan, doa kolektan mohon kesediaan Kelvin, pembicara dari majelis. Ibadah Komisi Wanita dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 18.00 dengan acara kesaksian, liturgi mohon kesediaan Ibu Susana Nanuru, doa kolektan mohon kesediaan Ibu Nurul Saimima, pembicara dari majelis. Ibadah online Komisi Pria pada hari Sabtu tanggal 19 April 2022 dilaksanakan pada pukul 19.00 acara tanya jawab Alkitab, liturgi mohon kesediaan Bapak Yohanes Setiadi, pembicara dari majelis. Kelas tunas remaja, ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 15.00 dengan acara renungan, liturgi mohon kesediaan Saudari Salsa, doa persembahan serta operator Kak Brenda, pembicara dari majelis. Persembahan pada minggu ini, pertama persembahan 2 kantong untuk kantong umum, 1 kantong untuk diakonia. Yang kedua, persembahan aneka, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Lalu, persembahan untuk gedung dan sarana. Silakan sidang jemaat memberikan atau mentransfernya pada nomor rekening yang tertera di slide. Ibadah tatap muka dan online.
Ibadah minggu mulai minggu depan pada awal April 2022 akan kembali dilaksanakan ibadah tatap muka dan sekaligus online. Dengan mekanisme pendaftaran terlebih dahulu melalui Google Form yang akan dibagikan oleh sekretariat majelis dan diumumkan pada H-1 sebelum ibadah. Ketentuannya dengan ketentuan jemaat yang ingin mengikuti tetap menjalankan protokol kesehatan dan telah menerima vaksin minimal dosis pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Doa Fajar seperti biasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi sampai jam 6 pagi. Mohon sidang jemaat untuk ambil bagian di dalam acara ini. Dari tim misi yaitu Komitmen Dana Misi tahun 2022 akan disalurkan untuk Pos PI Ringinsari Boyolali, yang kedua Pos PI Krakatau Medan. Kami mohon dukungan dana dan doa dari sidang jemaat sekalian, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk sidang jemaat yang boleh ambil bagian di dalam persembahan. Jika ada yang akan memberikan untuk dana misi, silakan mentransfer ke rekening yang seperti ada di slide. Kunjungan Perjamuan Kudus. Menjelang Perjamuan Kudus yang akan dijelang pada bulan April ini, maka majelis akan kembali melaksanakan kunjungan kepada setiap jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan disampaikan kepada majelis kunjungannya. Terima kasih. Sakramen Baptis Kudus. Sakramen Baptis Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 dengan peserta sebagai berikut. Pertama, Yesaya Haria. Yang kedua, Erik Christopher Masara. Diharapkan kehadirannya untuk mengikuti persiapan majelis pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pukul 19.00. Terima kasih, dan kami mengucapkan untuk yang berulang tahun, selamat ulang tahun seperti yang ada yang pada bulan Maret ini, dan sampai April kami segenap jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin liturgi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Hari-Hariku Lalu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.